Bayangkan saat kita membuka suatu harga, hal yang paling kita pertimbangkan adalah berapa harga yang bisa kita tawarkan agar kita tidak rugi, tetapi pembeli tetap mau membeli harga yang kita tawarkan tersebut. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Fauzia dengan NIM 2309010501017, merupakan mahasiswa aktif semester 6 program studi Strata 1 Akuntansi kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait dengan metode penetapan harga, yaitu markup pricing. Tidak hanya sampai di situ, agar pemahaman kita lebih dalam terkait dengan metode penetapan harga markup pricing, di sini saya juga akan membahas terkait dengan analisis studi kasus markup pricing on cost terkait dengan kasus pada usaha kopi Kopilia. Baik, tapi sebelum kita melangkah lebih jauh terkait dengan metode penetapan harga, khususnya markup pricing, kita terlebih dahulu harus tahu kenapa kita harus melakukan penetapan harga, apa pentingnya kita melakukan penetapan harga pada usaha kita. Baik, jadi di sini kenapa harus ada penetapan harga? Harga itu bukan sekedar angka yang bisa kita lihat untuk memutuskan apakah kita ingin membeli barang tersebut atau tidak, atau harga bukan sekedar hal yang kita lihat untuk memutuskan bagaimana kita menawarkan barang tersebut. Namun, harga merupakan salah satu penentu keberhasilan strategi sebuah perusahaan. Ketepatan dalam menetapkan harga berdampak langsung pada empat hal. Yang pertama yaitu pendapatan dalam bebersih perusahaan, yang kedua daya saing di pasar yang kompetitif, yang ketiga keberlanjutan usaha, sustainability jangka panjang, dan yang keempat yaitu persepsi kualitas di mata konsumen. Karena seperti yang kita ketahui bahwa jika kita menetapkan harga terlalu tinggi, maka konsumen kita bisa saja beralih ke pesaing. Namun ketika kita menetapkan harga terlalu rendah, ini bisa saja mengurangi profitabilitas kita. Nah, disinilah kita memutuskan atau kita memerlukan metode penetapan harga. Strategi ini diperlukan untuk menentukan apakah usaha kita bisa sustain atau hanya dalam jangka waktu yang pendek. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme markup pricing yang tidak hanya melihat dari teori ataupun perhitungannya, tapi kita akan membahas juga bagaimana sih kondisi nyata jika ini kita hadapkan pada suatu operasional usaha. Nah, kita ketahui di sini bahwa konsep penetapan harga adalah proses menentukan nilai moneter suatu produk atau jasa yang bersedia dibayar oleh konsumen. Perusahaan yang mencari laba harus dapat meraup seluruh biaya dalam memproduksi jasa tersebut, agar pasaran dari barang itu selanjutnya bisa dilihat oleh konsumen. Nah, kita bisa lihat bahwa pemasaran itu bisa menambah profit kita agar dapat memperoleh keuntungan yang memuaskan. Di sini ada tiga komponen utama yang menjadi pertimbangan dalam kita melakukan penetapan harga. Yang pertama yaitu biaya. Di sini biaya adalah dasar dari kita melakukan markup atau kita bisa menentukan bahwa biaya yang kita gunakan segini, maka harga yang bisa kita tawarkan adalah segini. Nah, yang kedua yaitu kompetisi. Jangan sampai harga yang kita tetapkan ini tidak kompetitor dengan pesaing-pesaing kita, sehingga bisa saja berpengaruh pada daya tarik konsumen untuk membeli produk yang kita tawarkan. Nah, yang ketiga yaitu nilai konsumen. Nah, nilai konsumen ini bisa dinilai dari apakah konsumen kita ini mampu untuk membeli barang yang kita tawarkan dengan harga tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kita bisa melihat pasti dalam penetapan harga ini kita bisa tahu bahwa perusahaan menetapkan harga karena ingin mencapai suatu tujuan. Nah, di sini kita bisa lihat ada 6 tujuan penetapan harga. Yang pertama yaitu memaksimalkan laba. Jadi, kenapa kita harus memaksimalkan laba? Tentu saja perusahaan dalam menjalankan usahanya yaitu ingin memperoleh keuntungan. Nah, mengapa mereka melakukan penetapan harga? Ya tentu tadi karena agar mereka bisa tetap menetapkan harga yang kompetitif dengan kompetitor-kompetitornya dan bisa memperoleh keuntungan yang maksimal pada periode penjualannya. Nah, yang kedua yaitu optimasi penjualan. Nah, penetapan harga ini kita bisa melihat seberapa banyak sih
volume penjualan yang harus kita lakukan agar bisa memperoleh keuntungan yang maksimal. Yang ketiga yaitu orientasi citra. Nah, orientasi citra ini di mana konsumen bisa melihat dari bagaimana sih persepsi konsumen terhadap usaha kita dengan harga yang kita tetapkan. Yang keempat yaitu stabilitas harga. Dengan adanya penetapan harga, kita bisa stabil menentukan harga kita, harga yang kita tawarkan terkait dengan berapa margin kontribusi yang kita inginkan, serta berapa biaya yang kita keluarkan untuk memproduksi suatu produk. Yang kelima yaitu cegah pesaing. Nah, cegah pesaing ini kita bisa lihat bahwa jangan sampai harga yang kita tawarkan itu terlalu tinggi atau bahkan terlalu rendah dibanding dengan kompetitor-kompetitor kita. Nah, dengan adanya penetapan harga, kita bisa menetapkan harga pada produk kita itu dengan kompetitif. Jadi, kita bisa mencegah masuknya kompetitor pada usaha kita. Dan yang terakhir yaitu loyalitas konsumen. Jadi, dengan penetapan harga yang konsisten dengan perhitungan-perhitungan tadi, kita bisa menjaga loyalitas kita kepada konsumen kita. Nah, sekarang kita sudah tahu nih apa itu penetapan harga, kenapa kita harus melakukan penetapan harga, serta tujuan dilakukannya penetapan harga. Oleh karena itu, kita akan masuk kepada inti pembahasan kita, yaitu terkait dengan markup pricing. Nah, jadi apa sih markup pricing itu? Jadi markup pricing adalah metode menetapkan harga jual dengan menambah presentasi keuntungan atau profit margin di atas harga pokok atau biaya produksi. Metode ini paling sering digunakan karena sifatnya yang sederhana, rasional, dan mudah dipahami. Jadi markup pricing adalah sesuai dengan katanya markup. Jadi kita menambah. Nah, penambahan ini itu dilihat adalah profit margin kita. Jadi semisal kita sudah memproduksi barang yang ingin kita jual. Nah, apakah barang yang ingin kita jual ini? Kita lihat dulu, kita breakdown berapa biayanya. Setelah itu kita tahu bahwa tidak mungkin dong harga yang kita keluarkan untuk memproduksi barang itu juga harga yang kita jualkan kepada konsumen. Tentu saja dalam penjualan kita ingin memperoleh keuntungan. Makanya kita melakukan analisis perhitungan markup pricing agar kita bisa dari biaya yang kita keluarkan itu lalu kita melakukan penjualan, kita bisa memperoleh keuntungan. Nah, kita lihat bahwa di markup pricing ini tentu saja ada beberapa metode perhitungan biayanya. Yang pertama yaitu markup pricing on cost. Yang kedua yaitu markup pricing on price. Jadi, apa itu perbedaan keduanya? Kita lihat dari yang pertama, yaitu markup on cost. Jadi markup on cost merupakan penetapan harga yang dilakukan dengan cara menambahkan sejumlah persentase keuntungan di atas total biaya produksi yang telah dikeluarkan. Jadi, kita tahu bahwa kita ingin memperoleh keuntungan segini nih, misal 50% atau 25% dari total biaya yang kita keluarkan. Nah, kita tinggal lihat berapa sih, apa saja sih komponen biaya yang kita keluarkan untuk menghasilkan suatu produk. Nah, kita jumlahkan semua komponen biaya tersebut, lalu kalau semisal kita sudah mendapatkan jumlah dari pengeluaran tersebut, kita bisa tambahkan dengan profit margin yang kita inginkan. Nah, bisa kita lihat teman-teman di sini bahwa untuk memperoleh profit margin itu kita bisa lihat harga dikurang biaya. Kalau semisal harga jual kita 20.000, biaya kita 5.000, harga yang kita jualkan adalah 20.000, biaya yang kita keluarkan adalah 15.000. Berarti profit marginnya yaitu 5.000. Tetapi kan kita di sini baru mau melihat bahwa eh, biaya yang kita keluarkan semisal 15.000 dan kita ingin memperoleh profit margin semisal 25%. Nah, dengan menjumlahkan profit margin yang ingin kita peroleh itu, kita bisa dengan biaya yang kita keluarkan, maka kita bisa menentukan harga jual dari produk yang kita tawarkan kepada konsumen. Selanjutnya, yang kedua yaitu metode markup harga, yaitu markup on price, di mana markup on price ini merupakan suatu metode penetapan harga yang dilakukan dengan cara menentukan persentase keuntungan berdasarkan harga jual produk. Nah, perusahaan itu terlebih dahulu menetapkan harga jual yang diinginkan, kemudian dari harga tersebut dihitung besarnya keuntungan profit margin yang akan diperoleh. Jadi, kalau semisal kita tadi menentukan terlebih dahulu berapa margin yang
ingin kita peroleh. Nah, berbeda dengan markup on price ini. Kalau markup on price itu kita sudah tentukan harga jual kita berdasarkan dengan biaya yang kita peroleh. Nah, kalau ingin melihat berapa profit margin yang kita dapatkan dari penjualan tersebut, kita bisa menghitung dengan persentase profit margin sama dengan harga yang kita tawarkan kepada konsumen atau harga jual yang kita berikan dikurang dengan biaya dibagi dengan harga. Nah, itulah tadi bagaimana kita melakukan perhitungan terhadap markup on price dan markup on cost. Namun, melihat dari kedua metode tersebut, tentu kita ada dua sisi yang kita lihat adalah kelebihan dan kekurangan dari kedua metode tersebut. Nah, kalau kita lihat bahwa kelebihan dari metode markup yaitu perhitungannya sangat praktis. Ya, karena tadi kita tinggal menjumlah berapa biaya yang kita keluarkan serta berapa keuntungan yang ingin kita peroleh. Yang kedua yaitu menjamin biaya produksi tertutupi. Tentu saja, karena kan kita menambahkan biaya produksi kita dengan margin yang ingin kita peroleh. Tentu hal itu akan menutupi seluruh biaya yang kita keluarkan. Nah, yang ketiga yaitu stabilitasi margin laba terjaga. Jadi, kalau kita sudah menetapkan berapa keuntungan yang kita peroleh dari penjualan suatu produk, maka stabilitas harga kita itu akan terjaga. Namun, di sisi lain tentu saja ada kekurangannya. Yang pertama yaitu mengabaikan kondisi pasar atau pesaing. Karena jika kita menetapkan harga sesuai dengan persentase keuntungan yang kita inginkan, bisa saja kondisi pasar atau pesaing itu tidak kompetitif dengan apa yang kita tawarkan. Yang kedua yaitu kurang peka terhadap daya beli konsumen. Bisa saja konsumen itu kita tidak lihat apakah konsumen ini mampu membeli dengan harga segitu atau tidak. Dan yang terakhir adalah resiko harga menjadi tidak kompetitif. Nah, karena kita sudah mengetahui bahwa apa kelebihan dan kekurangan dari metode markup, dan kita juga tidak membahas secara teoritis mengapa itu penetapan harga perlu, apa saja metode dalam penetapan harga, agar pemahaman kita lebih luas lagi, kita akan membahas terkait dengan studi kasus yang menggunakan metode markup pricing dengan cara yaitu metode markup pricing on cost. Jadi pendekatannya itu dari biaya pada salah satu usaha di coffee shop yaitu adalah usaha kopi Kopilia. Nah, di sini usaha Kopilia itu merupakan usaha coffee shop yang target pasar utamanya adalah mahasiswa atau masyarakat umum. Nah, mereka tuh menjual berbagai macam minuman berbasis kopi dengan tantangannya tentu saja ada fluktuasi harga bahan baku yaitu kopi, susu, dan gula aren. Nah, strateginya dia ingin menerapkan markup on cost sebesar 50% untuk stabilitas operasionalnya. Nah, kita lihat dulu, kita breakdown dalam untuk menghasilkan satu produk saja berapa biaya yang harus dia keluarkan. Nah, di sini ada rincian biaya untuk menghasilkan satu cup es kopi susu gula aren. Di sini ada komponen biaya yang harus dia keluarkan, yaitu ada bubuk kopi, susu cair, gula aren, air mineral, es batu, cup plastik, tutup cup dan sedotan, stiker logo kemasan, biaya listrik dan operasional, dengan total keseluruhan biaya produksinya yaitu 13.000. Jadi, Kopilia ini jika ingin menjual satu es kopi khusus gula aren, dia harus mengeluarkan biaya sebesar 13.000. Nah, bagaimana kita bisa mendapat keuntungan dari biaya-biaya ini agar dalam penjualan kita agar kita tidak rugi, yaitu dengan cara adanya metode markup pricing. Nah, dan pendekatan dilakukan oleh Kopilia ini yaitu metode markup pricing on cost. Di sini kan tadi kita sudah dapat nih bahwa biaya yang dikeluarkan Kopilia ini untuk memproduksi satu es kopi susu gula aren yaitu sebesar Rp13.000 dan dia ingin memperoleh keuntungan sebesar 50% dari setiap penjualan cup es kopinya. Nah, dari situ kita bisa melakukan perhitungan bahwa dari 13.000 dari biaya yang dikeluarkan ditambah dengan presentase keuntungan yang ingin diperoleh yaitu 50%, maka diperoleh hasil Rp19.500. Nah, harga yang ditetapkan sebesar Rp19.500 per cupnya ini dapat memberikan profit margin yang stabil bagi Kopilia. Nah, kita proyeksikan jika Kopilia dalam satu harinya menjual 80 cup es kopi susu gula aren dengan harga 19.500, maka Kopilia akan memperoleh
pendapatan sebesar Rp46.800.000 dengan rincian total biaya yang harus dikeluarkan yaitu Rp31.200.000. Nah, dari mana kita mendapatkan harga Rp31.200.000 ini? Yaitu dengan mengalihkan 13.000 sebagai ke komponen biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi satu es kopi susu gula aren dikali dengan penjualan 80 cup per hari. Maka diperoleh laba bersih yaitu 15.600.000 rupiah dalam satu bulannya. Nah, 15.600.000 rupiah ini diperoleh dari pengurangan pendapatan kita dikurang dengan total biaya kita. Selanjutnya yaitu tentu saja dalam melakukan penjualan ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Nah, di sini ada solusi dan dampak strategis. Kita harus melakukan mitigasi resiko atau risk mitigation, di mana kita harus melakukan evaluasi biaya berkala dan mencari pemasok alternatif yang lebih kompetitif tanpa mengurangi kualitas kita. Jadi, kita bisa mencari nih pemasok-pemasok, kita tidak boleh fokus pada satu pemasok saja, tapi kita bisa mempertimbangkan dari pemasok-pemasok lain, mana harganya yang lebih kompetitif, tapi kualitasnya itu tetap pada kualitas yang terbaik. Yang kedua yaitu berkaitan dengan daya saing. Tentu kita untuk bersaing di pasaran kita itu akan memberikan promo di jam tertentu atau flash sale atau di event-event tertentu untuk menyeimbangkan harga yang mungkin lebih tinggi dari persaing. Nah, yang ketiga yaitu efisiensi, di mana kita harus mengendalikan biaya operasional kita agar lebih ketat guna mempertahankan margin tanpa menaikkan harga jual. Jadi kita harus melakukan pengendalian biaya agar margin kita tetap naik, tapi tanpa harus melakukan kenaikan pada penjualan kita. Baik, itulah tadi penjelasan terkait dengan metode penetapan harga berdasarkan markup pricing dengan dua pendekatan yaitu markup on cost dan markup on price. Dan diperkuat lagi dengan analisis studi kasus terkait dengan pendekatan metode markup on cost. Jadi, kesimpulan yang dapat saya tarik dari penjelasan tadi yaitu bahwa penetapan harga atau markup adalah fondasi manajemen keuangan yang vital bagi UMKM. Keberhasilannya itu bergantung pada keseimbangan antara perhitungan biaya yang akurat dan kepekaan terhadap dinamika pasar. Jadi kita tetap selain mempertimbangkan keuntungan yang kita peroleh, kita juga harus tetap mempertimbangkan bagaimana kondisi pasar dari target konsumen yang ingin kita capai. Baik, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Saya Siva Fausia mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.